Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Amazing Academy. Dan di sore hari ini kita akan belajar make up bareng Kak Alfistia dengan topik feathery eyebrow. Nah, jadi di sore hari ini kita akan belajar make up tentang gimana caranya teman-teman untuk bikin feathery eyebrow. Nah, untuk materinya nanti akan langsung disampaikan oleh Kak Alfistia. Cuman buat teman-teman semua, aku ada beberapa hal yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Mazing, nah aku mau jelasin sedikit tentang apa itu Mazing. Jadi Mazing adalah aplikasi, base-nya itu Android atau iOS, gratis, jadi teman-teman gadget apapun bisa pakai. Fungsinya adalah untuk membuat landing page atau single website dengan fitur-fitur yang lengkap. Nah, fitur-fitur yang lengkap ini teman-teman bisa gunakan secara gratis, teman-teman bisa langsung download aplikasinya di App Store atau Google Play Store. Teman-teman bisa pakai semua fitur yang ada di layar ini. Nah, tapi karena gratis, pemakaiannya tentu terbatas. Terbatasnya tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa pakai, teman-teman masih tetap bisa pakai. Cuman kita juga ada fitur premiumnya yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman jadi premium user. Nah, cara jadi premium user tuh gimana sih? Nah, teman-teman bisa beli premium plan, teman-teman bisa hubungi admin Mazing yang ada di WhatsApp, atau teman-teman juga bisa klaim sertifikat kelas sore hari ini. Klaimnya akan diinfokan oleh admin Mazing di chat box, dan juga di grup WhatsApp, teman-teman bisa banget untuk cek grup WhatsApp setelah ini. Nah, selain dapat Amazing Premium, teman-teman juga yang pasti dapat sertifikat, dan juga teman-teman dapat gratis Amazing Page Redesign oleh tim Amazing gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya Amazing Page Redesign itu kayak gimana. Nah, kurang lebih itu kayak gini teman-teman. Jadi nanti isinya itu akan disesuaikan dengan personal brandingnya teman-teman dan branding teman-teman yang ada di sosial media. Ini ada punya Kak Fauzia Hanum, Kak Cynthia Purida, dan juga Kak Wastu Kancana Aji. Nah, ini jadi beda-beda banget kan. Jadi nanti akan disesuaikan lagi. Nah, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan buat teman-teman semua. Dan mungkin kita panggil Kak Alfi kali ya. Halo Kak Alfi. Udah siap belum, Kak? Halo teman-teman semua. Kedengeran ya suara ya? Kedengeran, aman Kak. Kak Alfi udah siap? Udah aman? Siap, siap. Oke. Kalau misalkan udah aman, boleh langsung dimulai. Dan juga sebelumnya aku mau infoin teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di Q&A box. Nanti akan kita jawab ya Kak di Q&A session. Mungkin Kak Alfi boleh dipersilakan. Oke. Ya, halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Alfistia. Teman-teman bisa panggil aku Tia. Aku itu makeup artist udah dari 2019. Sekarang kesibukannya full-time makeup artist sama ibu rumah tangga. Gitu. Oke deh. Sebenarnya kalau untuk si feathery eyebrow ini, aku udah melakukan dari tahun 2021 kayaknya ya, dari waktu ngetren tuh dari zaman dulu tuh masih pakai wax yang tahu kan yang kayak feathers gitu loh, yang pakai wax yang bener-bener 2 dimensi nempel ke kulit. Nah, tapi kalau sekarang aku lebih condong ke 3D. Jadi kayak aku maunya dia tuh berdiri tegak tapi nggak nempel ke kulit, jadi masih ada tiga dimensinya gitulah. Kalau dari samping tuh kayak nggak lurus nempel ke kulit gitu. Nah, jadi kita bareng-bareng ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau di-share atau mau ditanya, boleh terus di Q&A session aja, nanti Kak Amel bakal bantu. Oke, kita mulai ya. Sebentar, aku zoom dulu. Segini cukup ya. Ini cukup kelihatan. Oke. Nah, jadi pertama-tama sih sebenarnya memang ya, kalau misalnya untuk feathery eyebrow itu memang sangat didukung banget sama alis aslinya. Jadi kalau misalnya mau hasilnya paripurna banget, memang akan didukung banget sama alis yang nggak terlalu tebel. Jadi kalau misalnya dia terlalu full alisnya, dia nggak bakal kelihatan ini nih, sisa-sisa. Jadi kita tuh bakal kelihatan serat-seratnya kalau di sela-sela alisnya tuh masih ada warna kulitnya loh, kayak masih ada putih-putihnya. Nah, ketika dia terlalu full, nanti emang bakal nggak terlalu kelihatan feathery-nya.
Atau kalau misalnya dia bolong-bolong atau maksudnya botak banget gitu, ya bisa sih, cuman kita nanti bakal lebih effort di gambar serat-seratnya. Nanti tuh kita akan gambar serat-serat alis pakai spidol. Cuma kalau misalnya dia emang alisnya bolong banget atau botak banget, akan lebih PR aja gambarnya. Gitu. Nah, ini kebetulan aku udah pilih model yang kira-kira di tengah-tengah lah ya jumlah alisnya. Nah, terus kunci feathery eyebrow yang pertama itu adalah jangan pakai produk alis yang warnanya tua. Jangan pakai warna yang gelap. Pakai warna yang muda. Nah, di sini aku bakal pakai brow powder karena brow powder itu hasilnya natural banget. Nah, ini aku pakai punya ABH, Anastasia Beverly Hills yang shade-nya taupe. Nah, taupe ini tuh warna termuda ABH kedua. Yang paling pertama tuh kalau nggak salah blonde deh. Nah, tuh warnanya muda kan. Kelihatannya kayak nggak bakal nyata, tapi nanti kelihatan di alis. Nah, soalnya kalau misalnya kita mau bikin alis serat itu, kita kan bikin bayangannya dulu. Nah, bayangan itu kan warnanya pasti coklat muda kan, nggak mungkin bayangannya hitam gitu. Walaupun warna rambut alisnya hitam, tapi bayangan alis tuh kan pasti coklat muda ke abu-abuan gitu, kayak agak ash brown gitu. Nah, jadi kita bakal pakai warna taupe ini. Nah, terus aplikasiinnya pakai kuas. Nah, kuasnya itu penting banget teman-teman harus cari bulu asli ya. Bulu asli yang agak kasar. Aku lupa deh ini bulu apa ya. Pokoknya dia tuh kayak agak kasar gitu. Kenapa? Supaya dia pick up produknya bagus, jadi nanti langsung pigmented gitu loh. Kalau misalnya teman-teman pakai kuas alis yang sintetis bahannya, itu lebih cocok buat pomade. Tapi kalau buat brow powder itu lebih keangkat, lebih pigmented kalau kita pakai kuas bulu asli yang kasar-kasar gini nih, agak kasar. Ini aku pakai dari Volare Cosmetics ya. Nah, aku pakai warna yang gelapnya dulu untuk nge-frame dan ngisi bagian belakang sampai tengah. Untuk bagian depan nanti aku pakai warna yang mudanya. Nah, kelihatannya yang warna mudanya ini kayak emang bakal pigmented ya, nanti pigmented kok kelihatan. Gitu. Sekarang aku bakal bikin frame-nya dulu ya. Nah, buat bikin frame itu teman-teman sebaiknya kalau misalnya teman-teman belum terbiasa bikin alis, itu bikin dulu 3 titik patokan. Nah, ini aku kasih tahu ya cara bikin patokannya. Pertama, teman-teman harus patok bagian depan alis itu ikutin tulang hidung ya. Nah, kalau teman-teman, kalau aku biasanya ngerjain alis itu setelah complexionnya udah jadi, pasti kan aku akan ngekontur nih ya kan. Nah, kontur hidungnya kan pasti aku udah sesuaiin sama ukuran tulang hidung dia yang ideal. Nah, jadi kita bener-bener ikutin aja nih kontur hidungnya dia lurus. Lurus, tidak miring, bener-bener tuh tegak lurus. Kelihatan ya, lurus ya. Nah, berarti depan alis dia ini harusnya di sini. Ya. Nah, kalau alisnya terlalu maju, nanti kelihatannya wajah klien kita tuh lebih nyureng. Nyureng tuh kayak gimana sih? Coba deh nyureng dia. Nah, kayak gitu, kayak lebih nyureng gitu loh. Atau nggak lebih galak, kayak orang mau marah-marah gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih belakang dari seharusnya, nanti jidat klien kita tuh jadi kelihatan lebar. Kalau misalnya nih, anggap aja klien itu kan nggak semua alisnya numbuhnya dari sini ya. Kadang ada yang numbuh dari sini nih, agak belakang. Nah, berarti kan kalau alisnya dua-duanya kanan kiri numbuh dari sini, itu bakal kelihatan lebar banget jidatnya, kayak ikan lohan nanti. Jadi jangan diikutin. Kalau misalkan alis kliennya mulainya dari sini, ya kita tetap majuin gitu. Harus diukur ya, penting banget. Terus titik yang kedua adalah arch. Arch itu tuh lekukan alis ya, di mana alisnya itu turun ke bawah. Kan ada kayak set gitu ya. Ini namanya arch kalau aku bilangnya. Nah, arch itu biasanya kalau aku ngukurnya ketika modelnya lihat ke depan lurus, nah dia ada di bagian garis terluar bola mata. Nah, ini kan bola matanya di sini ya warnanya. Nah, di sini. Posisinya turunnya di sini. Nah, ini berarti arch-nya Dita, alisnya Dita itu udah pas nih sesuai nih? Titik acuannya. Oke. Nah, yang terakhir adalah bagian ujung belakangnya. Bagian ujung belakang itu aku ngukurnya dari cuping hidung, ujung mata, ujung alis. Jadi kayak gini. Boleh dulu hidungnya. Cuping hidung, ujung mata, ujung alis gini ya. Jadi ini adalah ujung belakang alisnya nih. Terakhirnya di sini. Pas di Thailand ini. Gitu. Nah, kalau kita udah bikin titik-titiknya, baru kita boleh mulai nge-frame.
Nah, aku biasanya ngeframe tuh dari tengah belakang dulu ya, tengah belakang sini. Putar ke bawah, dari bagian bawah. Aku frame ke ujung belakangnya, ke titik ujung belakang. Baru aku bawa ke depan. Nah, terus alis itu, kalau aku tuh nggak suka terlalu gendut ya. Gendut tuh maksudnya gendut ke atas gini loh, tebal ke atas, tinggi, ya terserah deh nyebutnya apa. Kalau aku bilangnya dia gendut. Nah, jadi aku nggak suka alis terlalu gendut atau terlalu kurus. Nah, supaya dia nggak terlalu kurus ataupun terlalu gendut, biasanya aku tuh bikin frame itu pas banget di akar rambutnya. Nih, aku zoom ya. Kelihatan nggak sih? Nah, aku coba zoom sedikit. Nah, nih, ini kan ada akar bulunya ya. Nih, akarnya kan dari sini nih. Ini akar. Nah, kita tuh kalau nge-frame tuh kadang suka agak di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit. Walaupun cuma sedikit ya, kayak cuma segini nih. Nah, itu kan tetap aja di atas atau di bawah rambut aslinya dia, di bawah akar rambut aslinya dia. Itu bisa bikin alisnya jadi lebih kelihatan gendut. Nah, kalau aku nggak suka, aku sukanya pas banget di akarnya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus aku frame sedikit sampai bagian depan ini, gitu, sampai bagian depan yang tadi udah kita tandain. Kalau bagian bawahnya udah selesai di-frame, baru kita pindah ke atas, tapi bagian atas itu cuma nge-frame dari arch ke belakang. Ke depan itu aku nggak frame. Ini aku cuma frame segininya doang, segitiganya. Nah, udah. Habis itu kita mulai isi. Nah, cara isinya, kita harus arahnya berkebalikan sama arah tumbuhnya rambut. Jadi, ini kan numbuh rambutnya kan kalau yang belakang ini ke samping, kalau yang depan ke atas. Nah, berarti ini kita nyisirnya ke arah depan. Supaya apa? Supaya kulitnya itu kena. Semua kulitnya kena. Kalau kita ngisinya gini, searah, nah ketika rambutnya kita balik, ini tuh, dia masih banyak bagian kulit yang kosong. Gitu. Jadi, kita nyisirnya kebalik gini. Ngisinya, sorry. Nah, di sini kebalik gini ya. Kecepatan nggak aku ngomongnya? Oke, aku kebalik ya, tuh. Terus, kalau yang bagian depan, supaya yang bagian depan kan aku pakai warna yang muda nih. Terus, supaya dia lebih tipis, tekanannya nggak terlalu berat. Tadi kan aku arahnya horizontal gini ya, puasnya ya. Sekarang aku balik, jadi vertikal gini. Supaya lebih ngambang, terus aku kayak tekanannya lebih ngambang juga, apa, ngegoresnya. Ini jadi ambil warna yang mudanya, terus aku gini ngambang-ngambang buat bagian depan. Nah, udah deh. Nah, ini kan kita udah bikin ya isiannya sampai sesuai titik-titik. Kalau udah, sekarang kita masuk ke menyisir alis. Nah, nyisir alisnya itu sekalian pakai brow holdernya. Nah, brow holder itu kan macam-macam ya. Ada yang pakai wax, ada yang pakai maskara. Nah, kalau yang punya aku ini, aku pakai brow coat. Brow coat-nya ini tuh produk Thailand. Mereknya For You Too, 4U2 For You Too. Nah, ini aslinya dari Thailand. Nah, tapi aku nggak tahu ya teman-teman bisa cari gimana. Biasanya sih aku just tip gitu. Nah, apa keunggulannya dia? Dia tuh kayak maskara clear brow cara gitu, tapi dia ada sedikit lateksnya mungkin ya. Aku nggak tahu sih dia ingredients-nya apa, tapi kalau teman-teman pernah pakai lem bulu mata yang latex, kayak Expert Premium, itu tuh dia ada lateksnya sedikit. Jadi kalau misalnya udah kering, terus teman-teman usap-usap lagi, nanti dia jadi gumpal-gumpal gitu loh, kayak karet. Nah, jadi kalau pakai dia, usahain jangan kelamaan. Kalau kelamaan, keburu kering, terus masih disikat-sikat, nanti jadi gumpalan-gumpalan gitu loh, jelek banget gitu. Jadi makanya nggak cepet-cepet banget, nggak usah buru-buru banget, take your time, tapi jangan kelamaan gitu. Nah, supaya alisnya itu bisa berdiri dengan sempurna,
kita harus sisir dulu kebalik arahnya. Karena kan ini arah tumbuhnya rambut alis itu kan yang ini balik lagi ya, yang bagian tengah ke belakang itu tumbuhnya miring ke belakang, sedangkan yang bagian depan tumbuhnya ke atas, ya kan? Nah, berarti kita harus sisir kebalik dulu. Yang bulu bagian belakang kita sisir ke depan, sedangkan bulu bagian depan kita sisir ke bawah. Kenapa? Supaya semua bulu alisnya kena. Kalau kita cuma nyisirnya begini doang nih, begini doang, yang kena itu cuma bagian luarnya doang. Sedangkan bagian belakangnya itu nggak kena. Itu yang bikin alisnya tuh jadi nggak tahan lama, jadi nggak ke-hold selama itu gitu. Kayak cepet turun lagi, atau bahkan bisa jadi nggak berdiri gitu. Kayak ya udah tidur aja gitu, kurang rapi. Nah, jadi kita basahin semua bulunya sampai bagian belakang-belakangnya semua kena. Tapi hati-hati jangan sampai kena complexion ya. Walaupun dia clear, tapi dia bisa kayak bikin gumpalan gitu loh. Jadi harus hati-hati jangan sampai kena complexion kita. Nah, ini aku sisir yang belakang ke arah depan. Semuanya ya, sampai semua helaiannya kena. Terus yang bagian depan aku sisir ke arah bawah. Nih. Kalau udah jangan lama-lama, langsung kita sisir searah. Kalau sekarang sisirnya searah. Yang depan berarti ke arah atas. Perhatiin ya, arah aku nyisirnya ya. Tuh, arah atas. Makin ke belakang makin serong nih, makin agak serong. Jadi jangan, aku perhatiin tuh teman-teman makeup artist kalau bikin alis Arab, bagian depannya suka ditidurin. Jangan. Jadi bagian depan tuh ke atas dulu. Makin ke belakang makin serong, makin serong, makin serong, makin serong. Makin tidur. Nah, makin ke sini tuh udah tidur posisinya. Ya. Gitu. Nah, kalau nyisirnya benar, bagus, nah ini tuh sebenarnya udah kelihatan serat-seratnya. Udah cukup oke. Gitu ya. Nah, kalau udah, sekarang bagian yang kosong-kosong baru aku isi pakai spidol alis. Jadi aku kayak menggambar serat-serat satu persatu dengan spidol alis. Di sini aku spidol alisnya pakai Brow Wit yang shade-nya Just Coffee nomor 02. Ini juga produk Thailand. Oke. Nah, aku biasanya suka sih mulai dari mana dulu. Kadang aku suka mulai dari belakang dulu. Jadi kalau misalnya, oke, gini, aku jelasin dulu sedikit ya teknik ngegambar alis. Kalau ngegambar alis itu, jadi dia ngambang, tapi tetap presisi. Teman-teman kalau nulis di kertas, kan pasti teman-teman tangannya harus numpuk kan ke kertasnya atau ke meja. Kalau misalnya teman-teman nulisnya begini, ini ngambang, udah pasti tulisannya mencong-mencong kan. Sama, kalau kita ngegambar alis, supaya dia presisi, kita harus numpuk tangannya. Jadi jangan lupa kelingkingnya harus parkir. Terserah mau parkir di sini, boleh. Dikit aja tipis. Kalau teman-teman ngerasa suka suka berkeringat tangannya, bentar ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa tangannya suka berkeringat, teman-teman bisa pakai puff bedak gini. Pakai puff bedak gini ya, supaya keringat tangannya nggak nempel ke complexion kliennya. Nah, terus habis gitu, teknik untuk ngegambarnya itu agak ngambang, tapi dikeker dulu. Jadi ngambang itu jangan ngasal ya. Ngambang bukan berarti ngasal. Jadi kan ada tuh yang ngasal gini, gitu ya, ngasal. Katanya disuruh ngambang, tapi apa hasilnya kalau misalnya kita ngasal? Akhirnya tuh kadang suka ada yang dua garis jadi satu. Nah, dua garis jadi satu gini nih, jadinya nggak kelihatan serat-seratnya, jadi kayak penuh alisnya. Paham kan maksudnya ya? Jadi kayak penuh. Nah, kita kan maunya jaraknya tuh pas. Nah, jadi kita keker dulu nih. Dari sini misalnya kita keker, aku mau mulai dari sini. Tarik, set. Terus sebelahnya aku mau mulai dari sini. Tarik, set. Kelihatan ya? Jadi kayak ada jaraknya tuh pas. Aku mau mulai dari sini, dikeker dulu. Baru ngambang, tarik. 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 Gitu. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi tangannya jangan lupa parkir. Terus aku gambar ikutin akar bulu yang udah ada di sini. Misalnya di sini kan akarnya ada di sini ya. Kita ikutin aja nih. Sesuai akarnya dan ikutin arahnya. Tuh. Kelihatan nggak sih?
Udah kelihatan. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu berjauhan jaraknya. Isi yang bagian kosong-kosongnya aja. Tuh, yang bagian kosong-kosongnya aja. Jangan lupa tetap dikasih jarak. Jadi ngisi yang kosong juga jangan terlalu rapat. Yang depan juga ya. Nah, makin ke depan kita ikutin kan yang depan tumbuhnya ke atas. Kita juga gambar ke atas. Kemudian kelihatan. Nah, terus habis itu step berikutnya kita conceal. Nah, ini concealnya aku pakai flat brush yang padat gitu. Ini aku pakai Masami nomor 307 ya. Oke. Terus aku pakai sisa foundation atau concealer boleh, yang penting senyamannya aja sih. Sini aku lagi pakai concealer karena tadi foundationnya nggak bisa. Nah, biasanya aku mulai dari depan bawah dulu. Jadi satu-satu kalau mau concealer tuh bawah dulu, atasnya belakangan. Nah, terus agak di blend-blend dulu. Nah, baru sekarang atasnya. Nah, kalau bagian atas, itu nge-concealnya cuma bagian belakangnya aja, dari sini ke belakang. Pokoknya yang bagian bulunya numbuhnya ke atas itu nggak boleh dikasih concealer. Nanti kita pakai bedak padat kok tapi. Jadi arahnya tetap sejajar, jadi jangan gini ya. Kalau kita kayak gini, nanti concealernya bisa kena ke alisnya. Jadi kita arahnya kebalik gini. Pelan-pelan aja. Nah, aku tuh nggak suka alis bersudut ya. Jadi kalau misalnya masih ada sudutnya gini, biasanya aku buletin lagi sedikit supaya dia lebih bulat, nggak bersudut. Nah, terus biasanya nih, kan ini ada alis-alis yang udah aku conceal, tapi masih kelihatan ada item-itemnya. Nah, itu biasanya bulu alis ya. Kalau alisnya agak gondrong nih, ya maksudnya di luar frame itu banyak, biasanya aku cukurnya sebelum bikin alis. Tapi karena ini dia cuma numbuh dikit-dikit doang, udah bekas dicukur sebelumnya, jadi aku ngecukurnya pada saat alisnya udah jadi gitu. Nah, ini kan ada sedikit-sedikit nih. Nah, ini aku cukur ya. Aku biasanya nyukurnya kayak pakai pisau cukur yang buat apa, jenggot gitu ya. Ini pastiin tajam. Terus ini tuh aku kalau pakai ini biasanya apa, kadang satu orang satu, tapi kalau nggak berdarah, kadang aku cuma bersihin pakai alcohol swab. Tapi itu juga paling cuma 2-3 orang, karena kalau dibersihin pakai alcohol swab itu suka nggak tajam lagi. Jadi biasanya 2-3 orang udah nggak tajam, langsung aku ganti gitu. Tapi jangan lupa dibersihin ya. Oke, boleh merem. Nah, caranya ngecukur alis itu, kita stretch dulu kulitnya. Jadi ketika ada lekukan-lekukan gitu, harus di stretch dulu. Nah, terus pisaunya ini harus sejajar sama arah kulitnya. Jadi misalnya kulitnya madepnya gini, miring gini. Ya udah pisaunya juga miring gini. Kalau
kulitnya lurus gini, pisaunya juga lurus gini gitu ya. Jadi harus sejajar sama arah kulitnya. Kita tarik dulu di stretch supaya dia kencang. Baru kita sejajarin pisaunya sama kulit, baru dicukur. Harus yakin ya, yakin tapi hati-hati. Kalau nggak yakin nggak bakal kepotong dan pisaunya harus tajam. Nah, kalau udah aku tambahin lagi concealernya, rapiin. Habis itu aku ambil kuas bedak kayak kuas flat gini nih, kuas pipih ya, kuas pipih buat pakai bedak padat. Nah, bedak padatnya aku pakai yang ada coverage-nya tapi tipis. Jadi jangan pakai bedak padat yang dempul ya. Di sini aku pakai bedak padatnya Charlotte Tilbury yang dia tuh ada coverage-nya dikit banget. Nah, kita set dulu. Nah, kita set. Pertama setnya pelan-pelan kayak kita nge-conceal. Kalau kita nge-conceal tadi kan kita harus presisi ya. Tangannya jangan lupa bertumpuk. Pelan-pelan aja nih. Tuh. Ini nge-set dulu nih. Pertama nge-set dulu. Nah, kalau udah keset, sisa bedak yang ada di sini, itu kita pakai buat ngilangin kotak-kotaknya. Ini kan bagian depannya kan tebel dan masih kayak kelihatan banget kotak gitu kan. Jadi, aku tuh ilangin si kotak-kotaknya itu. Nah, ini kan kotaknya di bagian sini nih. Nah, ini tuh aku usap-usap. Tapi gerakannya tekanannya lebih ngambang ya. Ini aku usap-usap dulu. Tuh. Agak hilangkan kotak-kotaknya. Nah, tapi kita terus sampai di kaca jauh itu udah nggak kotak lagi. Lihat lagi di kaca. Terus habis itu bagian sini kita ngambang-ngambang biar lebih ada gradasinya. Nah, kalau udah, kan di bagian sini nih agak kosong ya. Nah, biasanya aku ambil lagi brow powdernya, aku ambil warna Buddha, terus aku pakai kuas lagi yang tadi. Ini tadi kuasnya. Nih, aku pakai kuas lagi, aku ambil warna Buddha, terus aku isi di sininya, tapi ngambang banget pelan-pelan. Nah, oke. Kasih lagi. Nah, terus aku ngerasa di bagian sini ini agak lebih gendut daripada belakang. Jadi kita tuh kalau aku biasanya aku tuh suka alisnya tuh ketebalannya sama semua dari sini sampai sini tuh ketebalannya sama semua. Jadi nggak ada yang lebih gendut dari sebelahnya. Nah, kayaknya sebelah sini ini agak gendut. Jadi aku bakal hilangin pakai bedak padat. Jadi kalau yang bagian alisnya ini kan bagian sini kan alisnya madepnya ke atas. Kalau alisnya madep ke atas, kita nggak boleh pakai concealer. Kalau kita concealer gini nanti jadi kotak. Jadi hilang nih serat-seratnya nih. Nah, jadi kita pakai bedak padat aja yang tipis-tipis aja nih di sini. Nah, kelihatan nggak sih lebih kurus dikit alisnya ya kan? Nggak tahu ya, kelihatan. Tapi kalau menurut aku sih kelihatan tuh jadi lebih tipis. Maksudnya kurus, sorry bukan tipis, kurus jadi lebih kurus. Kecil. Begitu. Sekarang bagian sininya aku ngerasa terlalu kurus. Jadi aku tambahin lagi sedikit bawahnya. Dan kekurusan.
rapiin lagi pakai concealer. Pokoknya gitu aja terus. Kalau kurang ditambah, kalau kebanyakan dikurangin. Bolak-balik. Sabar ya. Untuk mata nggak nih? Oh, nih. Oke, udah. Yang sebelah sini udah. Udah, dikit lagi dulu. Depannya masih agak patah. Tuh. Masih kegendutan mana ya? Bawahnya deh kayaknya kegendutan. Sabar ya guys, kalau menghadapi aku ngalis emang kayak gitu. Nah, namanya alis tuh ya, beda setengah mili, 0,2 mili aja tuh ngaruh tahu. Udah semua. Ambil kita move on ya ke alis yang sebelahnya. Enggak deh. Kena deh, enggak deh. Gak tahu ya, kadang tuh kalau ngalis ada aja nggak puasnya. Oke, sekarang kita ke alis sebelahnya. Nengok sini dikit. Jangan kebanyakan. Gini aja ya, gini kelihatan aman ya. Gitu ya, lagi deh. Oh. Tapi ya, komiknya nih ganggu guys. Nah, karena aku tuh udah kebiasa ya nggak dititik-titikin, jadi tadi aku titikin yang sebelah sini aja, yang sebelah sini aku nggak titikin lagi. Nah, ini aku langsung frame aja, guys. Bisa kebalik ya. Nah, bagian depan jangan lupa pakai warna mudanya, terus arahnya vertikal, ngambang. Nah, alisnya akhirnya lebih bagus, karena lebih maju. Jadi kita nggak terlalu banyak gambar-gambar bulu. Habis itu kita brow coat dulu. Brow coatnya arah sebaliknya dulu ya guys. Baru sesuai arahnya yang depan. Jangan lupa nih, perhatiin ya. Ini agak yang depan tuh ke atas. Makin ke belakang makin serong, serong.
Jadi aku nggak mau sih. Gimana sih aku nggak kelihatan nih. Aku mau klik ini tuh nggak bisa sih. Kok aku nggak bisa ya? Klik ini. Terus. Kok karena dia? Oh, udah. Oke, kita pakai ini lagi, apa, spidol lagi ya. Tuh. Yang bolong-bolongnya aja. Terus nanti teman-teman kalau misalnya pas pertama nyoba bikin layar-layar ini nggak langsung bisa, jangan lebih kecil hati. Aku pun latihannya lama banget kok. Emang harus sering-sering latihan. Karena practice makes perfect. Kelihatan sedikit ya, nanti aku bentukan tangan saya. Tekniknya sama kok. Udah. Begitu, sekarang kita concealer dulu. BTW kalian sambil nungguin aku kerjain ini, karena ada yang kepo nggak sih sama makeup ini? Ini lo tau nggak, tadi aku ngerjainnya cuma 25 menit. Tapi bisa lumayan glam ya looknya. Kalau terus ini tuh apa, aku lagi suka banget complexion yang glowing gini tapi awet banget. Ini aku cukup pede sih kalau dibawa wedding tendaan yang rumahan yang dari jam 4 pagi make up sampai jam 8 malam. Tahan. Tipis banget foundationnya. Cuman pakai 1 pump. 1,5 lah. Paling banyak. Kepo nggak? Kalau kepo, ikutan ya kelas masterclass aku bareng Nezing tanggal 24 Juni. Ya, 15.30. Udah di wear test. Klien aku wedding outdoor pakai complexion ini. Glowing. Aman Sentausa. Nangis Bombay, Aman Sentausa. Nyaman nggak complexion? Nyaman. Nah, kalau sekarang kan karena kita udah ngalisnya kanan kiri nih, udah kelihatan kan bedanya di mana. Nah, aku tuh, kita tinggal pilih aja nih, yang ini kan lebih tipis, yang ini lebih gendut. Kita tinggal pilih aja mau yang diikutin yang mana. Aduh. Kayaknya aku bakal ngikutin yang ini, karena yang ini tuh agak nukik gitu loh. Jadi aku bakal tambahin bawahnya, supaya nggak terlalu nukik. Sebenarnya kalau bentuk alis itu selera, ukuran alis juga selera, tinggal apa namanya, yang penting proporsinya aja. Depannya udah pas, arch-nya udah pas, belakangnya udah pas. Tadi aku belum jelasin nih. Kalau misalnya arch-nya ke belakang, terlalu ke belakang gimana? Misalnya nih, tadi teman-teman kan aku udah ngukur nih titiknya. Tadi kan bagian depan udah tahu ya kalau kemajuan jadi lebih nyurang, jadi lebih galak kayak orang mau marah-marah. Kalau lebih mundur, dia kan jidatnya jadi lebar. Kalau misalnya arch, ini tuh kalau misalnya arch terlalu ke belakang sini, biasanya sih orang jarang ya yang bikin arch di sini, kan nggak mungkin ya tiba-tiba arch di sini. Jadi biasanya sih rata-rata ke belakang, terlalu ke belakang. Kalau terlalu ke belakang, nanti arch ini terlalu kotak. Alisnya jadi kotak panjang kotak, tiba-tiba ada ekor tikusnya gitu. Kan nggak lucu ya, gitu. Jadi jangan terlalu ke belakang.
Terus kalau alis ini ekornya, tadi kan kita ukurnya kuping hidung, ujung mata, bibir, ini kan ya. Nah, ini kalau misalnya kepanjangan, mukanya jadi kelihatan lebar. Karena kan kesannya kan, ini kan alis itu kan frame muka ya. Jadi kalau misalnya alisnya lebih panjang ke belakang, kesannya mukanya lebih lebar, gitu. Kalau kependekan juga sama, nanti kesannya mukanya kecil, tapi ininya banyak, rahangnya banyak gitu. Tapi mukanya kecil itu rahangnya banyak, jadi nggak proporsional. Nah, selama 3 titik itu udah proporsional, terserah teman-teman, itu balik lagi ke selera. Mau nukik, mau lurus kayak gini, agak lebih lurus. Sebenarnya ini nggak lurus banget sih, ini rada melengkung sedikit, cuman nggak yang nukik banget. Jadi balik lagi ke selera. Nah, tapi sebelum aku nambahin pakai spidol, aku bakal set dulu pakai bedak padat ya, tadi yang pakai ini, dicetek. Itu aku tambahin dulu ya. Oke. Oke. Banyak kan. Nggak apa-apa. Yang namanya makeup itu semua bisa diperbaiki. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan panik. Terus kita tambahin lagi. Yang atas kebanyakan, nambahin. Oke, sekarang kita bedakin lagi. Nah, jangan lupa bagian depannya kita hilangin nih kotak-kotaknya dan supaya dia lebih bergradasi. Jadi pertama aku ngilangin kotak-kotaknya dulu. Paham kotak nggak sih? Maksudnya kan ini kan aku gambar kan kayak pasti ada garisnya gitu ya. Apalagi habis di concealer, pasti kan agak bergaris. Jadinya kayak kelihatan ada kotak gitu loh, bersudut, bersudut. Nah, aku nggak mau dia kelihatan banget di gambar gitu. Jadi aku hilangin nih sudut-sudut kotak-kotaknya ini. Tuh, pakai bedak padat yang coverage-nya tipis. Kasih juga. Gitu ya. Terus kalau dari kaca udah agak hilang kotak-kotaknya, sekarang kita buat gradasi supaya warnanya dari depan ke belakang tuh makin gelap, jadi agak muda, makin gelap ke belakang. Jadi aku kayak ngambang banget gitu ya. Pakai sisa bedak tabur, jangan ambil bedak tabur baru. Bedak tabur. Bedak padat baru, tapi pakai sisa-sisanya aja. Tuh. Jadi lebih bergradasi. Nah, kalau masih terlalu gelap juga, ya udah tambahin bedak tabur. Bedak press powdernya tambahin lagi. Baik. Ngomong. Nah, oke. Stop belum sih? Kamu kelihatan. Sampai udah pakai sampai. Oh iya, udah pakai software udah kelihatan ya. Ini kayak masih terus PR-nya ya udah kalau udah dua kanan kiri gini ya PR-nya tinggal nyamain aja nih kanan kirinya. Samain guys.
Tuh kan, satset kan, kesannya ribet, tapi sebenarnya kayak udah kelar. Hampir semua berkelar. Nah, yang ini aku mau cukur sedikit ya. Tarik, stretch, sejajar pisaunya sama kulit. Dah, terus aku mau touch up sedikit aja eyeshadow-nya yang tadi kena concealer ya, dikit doang. Nah, jangan lupa kita highlight brow bone habis ini. Kita highlight brow bone-nya supaya lebih tegas. Tapi step highlight brow bone ini tidak boleh dilakukan kalau alisnya tidak dicukur ya. Kalau alisnya tidak dicukur jangan di-highlight, makin kelihatan nanti kerat-kerat alis yang ditutup. Oh, udah deh. Oh, deh. Baru ini masih kayak kegelapan deh. Lagi ya guys, kita gradasiinnya. Masih terlalu hitam. Terus parah gitu deh. Bilangnya udah, padahal belum. Sedikit lagi ya. Udah kali ya. Dan positif udah kali ya. Lah, coba kita lihat dari jauh dulu, guys. Kejauhan. Dah. Oke deh. Aku kembaliin ke Kak Amel. Oke, thank you Kak Alfi. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, ada beberapa hal nih teman-teman yang mau aku sampaikan. Beberapa hal terus ya. Yang pertama, aku mau infoin kalau teman-teman boleh standby atau stay tune di grup WhatsApp untuk klaim sertifikatnya, karena nanti akan dikirimkan ulang oleh admin Amazing di grup WhatsApp. Nah, selain itu, aku mau infoin juga kalau Amazing dan juga Kak Alfi bakal ada masterclass ya Kak di tanggal 24 Juni jam 15.30 lagi. Nah nanti Kak Alfi akan membawakan tema glowing yet long lasting wedding makeup. Nah nanti yang mau belajar wedding makeup bareng Kak Alfi itu boleh banget daftar. HTM-nya hanya 100.000 aja, dan buat teman-teman yang share keseruan kelas hari ini ke IG story bisa tag amazing.id dan nanti teman-teman akan di DM kan kode promo sebesar 10%. Nah, mungkin itu aja dari aku. Mungkin kita bisa lanjut ke Q&A session ya, Kak Alfi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh boleh disampaikan di Q&A box biar nggak tenggelam. Nah, karena ada cukup banyak dan waktu kita terbatas, mungkin aku akan pilih beberapa ya, teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini ada dari Kak Isna ini, Fatmala Armi, Kak. Katanya, Kak, cara mengkonsil alis tanpa cukur untuk alis tebal itu gimana ya, Kak? Mungkin boleh dijawab, Kak Alfi. Oke. Jadi gini, kalau misalnya buat non cukur alis itu biasanya emang agak harus nempel ya ke kulit supaya dia nggak bangun-bangun. Jadi aku biasanya setelah complexion aku tempelin dulu pakai wax supaya kenapa nggak langsung pakai lem, supaya nggak berantakan dulu. Jadi aku ambil wax alis yang
kayak gini nih, bentar aku ambilin. Tapi mereknya banyak sih. Ini aku contoh aja nih, ini ada yang dari Kiss Beauty, yang brow styling soap. Jadi dia kayak sabun gitu loh, kayak sabun gini. Nanti pakai spoolie, disemprot pakai air, habis itu spoolinya digosok-gosok, terus di apply ke alis, terus alisnya ditempelin, bener-bener ditempelin ke kulit, tapi di sisirnya yang rapi ya. Jadi di sisirnya yang rapi, jangan sampai ada ngegumpel. Jadi alisnya itu yang nempel ke kulit harus satu helai. Kalau ada 2 helai atau 3 helai yang nempel ke kulit gini, pasti dia kan akan lebih nonjol ya. Kalau lebih nonjol itu akan teksturnya kelihatan banget nanti pas ditutup pakai concealer. Jadi nempelnya tetap harus satu persatu gini supaya teksturnya lebih tersamarkan. Nah, kalau udah kering, baru aku coating atau aku lapisin pakai lem. Nah, lemnya itu terserah teman-teman sih, boleh pakai lem yang teman-teman cocok lah. Kalau aku biasanya pakai lem yang tidak mengandung latex. Misalnya ini lem bulu mata dari Eye Putih Opera ini, lem Opera Eye Putih, maaf ya Bu, botolnya udah jelek. Nah, tapi banyak juga sih teman-teman aku yang pakai Expert Premium ini. Nah, sebenarnya sih aku kurang cocok ya conceal alis pakai ini, karena dia ada latexnya, jadi agak sedikit ngegumpel gitu loh. Apalagi udah aku tutup pakai concealer, terus aku bikin eyeshadow, kadang-kadang tuh suka gumpalan-gumpalannya berdiri gitu loh, jadi kayak jelek banget gitu. Nah, makanya aku kurang cocok. Jadi balik lagi ke kecocokan masing-masing, tapi tips aku sih biasanya pakai ini dulu biar gampang. Jadi kita ada waktu cukup lah buat, kalau misalnya salah kan bisa dibasahin lagi pakai air gitu. Tapi kalau udah langsung pakai lem, kalau salah ngebenerinnya susah gitu. Nah, udah selesai, tunggu lemnya sampai bener-bener 100% kering, jangan buru-buru, dikipas saja sampai lemnya kering, baru kita tutup pakai concealer cream foundation, jangan pakai concealer liquid ya. Pakai cream foundation yang becek. Kalau aku biasanya pakai LT Pro. Soalnya dia, tapi ada juga sih yang pakai Naturaktor atau pokoknya yang berminyak supaya lebih smooth gitu loh nanti teksturnya. Tadi aku pakainya itu ya, si Eye Putih Opera lemnya, tapi terserah teman-teman. Nah, aku pakai LT Pro cream foundation-nya, tapi ada juga yang pakai Crayolan, ada juga yang pakai apa tadi aku bilang Naturaktor gitu ya. Pokoknya dia yang berminyak gitu supaya teksturnya tuh kayak supaya lebih tebel, dempul, jadi teksturnya agak ketutup gitu loh, tekstur alis rambut-rambutnya. Nah, kalau udah baru aku pakein langsung bedak padat. Bedak padatnya juga pakai yang dempul. Kalau aku biasanya pakai Ines. Karena dia dempulnya parah banget sih gitu. Udah pakai Ines, udah kalau bisa sih jangan diusap-usap lagi. Jadi kalau misalkan mau ngeblend eyeshadow pun biasanya pelan-pelan banget dan satu arah. Jadi misalnya arahnya ke belakang. Jangan usap ke depan, maju mundur gitu. Jadi itu akan resiko alisnya keangkat lebih besar gitu. Nah, baru ini baru ngomongin alis yang luar-luarnya aja ya, yang mau dilem. Nah, bagian sininya kalau mau tetap 3D jangan dilem. Jadi dari awal yang dipakein wax cuma yang apa sih yang di luar frame aja, yang di dalam frame itu tetap pakai brow coat gitu supaya nggak 2 dimensi gitu. Oke, udah cukup. Oke, semoga menjawab untuk teman-teman semua. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, ada pertanyaan dari Kak Adelina Delima, katanya untuk produk alisnya ada rekomendasi yang lokal brand favorit Kakak nggak katanya? Kalau brow powder, jujur aja belum ada karena brow powder itu rata-rata warnanya tua. Makeover kalau lokal ya, makeover sih biasanya yang suka dipakai, atau Emina. Kadang ada juga klien aku yang pakai, aku baru coba itu sih. Itu warnanya gelap-gelap biasanya. Sedangkan aku kan sukanya supaya feathers-nya itu kelihatan, feathery-nya itu kelihatan, harus pakai warna muda kan. Nah, kalau warna brow powder yang muda, aku belum ada, tapi aku ada pensil dari Lavi Lash yang shade-nya smoke, itu aku suka banget. Jadi
cara ngisinya sih sama sih kayak pakai brow powder ini, cuma pakai pensil gitu. Nah, bedanya tekstur pensil itu agak lebih keset kali ya, lebih keset. Kalau ini kan kayak powder gitu, jadi langsung ngeset. Kalau dia tuh lebih keset, agak ada kadang kalau misalnya alisnya basah atau apa itu kayak lebih patchy gitu sedikit, tapi nggak sih, yang punya Lavilash tuh sebenarnya bagus banget dibandingin soalnya kalau mau buat bikin feathery eyebrows gini kan kita ngisinya ngambang-ngambang ya, tipis-tipis ngambang-ngambang, jadi nggak bisa pakai pensil alis yang micro pensil yang kecil banget gitu, karena kalau yang kecil itu kan pasti tekanannya warnanya akan lebih pigmented, terus tekanannya akan lebih besar kan, kayak lebih neken gitu loh. Nah, sedangkan kalau pensil alis yang pipih kan, jadi si Lavilash itu pensil alisnya pipih. Bentar aku ambilin dulu. Bentar ya. Nih. Ini yang ini ya, pensil alisnya Lavilash. Ini tuh dia tipenya pipih panjang gitu loh. Kelihatan nggak sih? Keterangan ya ini. Matiin dulu ya. Nih, dia tuh kayak pipih panjang gini. Nah, jadi dia tuh lebih soft hasilnya buat ngisi. Jadi misalnya ini buat nge-frame bisa. Ini kan buat nge-frame. Habis itu diisi deh. Tuh, kayak ngisinya tuh kayak lebih tuh. Ngambang-ngambang tuh bagus banget. Tuh dia nggak patchy sama sekali tuh. Cakep ya? Bagus ya? Aku suka banget. Emang beneran aku pakai. Kadang kalau misalnya aku lagi buru-buru, atau warna alis, misalnya alisnya dia tuh cukup hitam, tebel, gitu, biasanya aku langsung pakai ini sih, biar nggak kemudahan warnanya. Jadi warnanya tuh agak sedikit lebih tua dari si ABH, tapi cukup oke lah. Tuh. Terus kalau apanya lagi ya? Spidol menurut aku nggak ada yang lokal. Maksudnya ini juga udah cukup murah sih. Ini kan 70 ribuan ya, 70 ribu, 80 ribu. Udah dapat 2 lagi sama eyelinernya. Eyeliner hitam. Menurut aku sih udah murah ya, walaupun bukan lokal. Kalau lokal aku nggak tahu sih, belum nemu, belum ada. Terus apa lagi? Spidol ini. Oh, kalau maskara alis brow coat itu pakai Emina biasanya aku. Emina Brow Cara yang ini nih. Squeeze Me Up. Emina Squeeze Me Up Brow Cara yang shade-nya clear, yang nggak ada warnanya ya. Memang dia agak beda sama si brow coat ini. Dia tuh nggak senahan ini, nggak senahan brow coat ini. Dia nggak ada latexnya soalnya. Cuman dia cukup nahan kok. Kalau tekniknya bener. Kalau tekniknya bener dia cukup nahan. Terus dia ada bagusnya. Bagusnya dia beginner friendly. Kenapa beginner friendly? Karena dia lebih lama keringnya. Jadi dia agak basah, keringnya agak lama. Kalau ini kan keringnya agak cepat, dan kalau udah kering, dia kayak ngegumpel-gumpel gitu kan, ada lateksnya. Tapi kalau ini nggak ada. Jadi bisa lebih take your time gitu loh buat nyisir bulu alisnya gitu. Udah? Oke, semoga menjawab untuk teman-teman semua. Jawabannya cukup panjang dan juga jelas, jadi nanti mungkin buat teman-teman yang ada yang nyatet atau mungkin ada yang kelewat, mungkin nanti bisa sharing juga di grup WhatsApp, jadi teman-teman bisa untuk digunakan untuk diskusi ya grupnya setelah kelas ini berakhir gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir di kelas sore hari ini. Buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab, mungkin bisa kita jawab nanti di tanggal 24 Juni ya, Kak. Makanya teman-teman jangan lupa daftar kelasnya, jangan lupa juga pantengin Instagramnya Kak Alfi, @alfistia, dan juga Instagramnya amazing@amazing.id. Nah, kalau untuk pertanyaan terakhir ada dari Kak Afifah nih, Kak. Kata Kak Afifah, kalau salah coret itu dihapusnya gimana ya, Kak? Mungkin boleh dijawab, Kak. Salah coret, tinggal di concealer aja. Kecuali gini, kalau salah coretnya di dalam, misalnya gini, kalau salah coretnya di luar frame kan gampang ya, tinggal di concealer. Tapi kalau misalnya salah coret di bagian dalam alisnya, misalnya teman-teman bikin pakai spidol alis terus belum jago nih, kayak masih ngejarak-jarakinnya masih terlalu deket. Misalnya harusnya bisa berjarak-jarak segini-segini alisnya, tapi jadi nyatu-nyatu gini kan, jadi ketebelan alisnya. Nah, itu biasanya kalau aku bedakin pakai brow powder lagi. Makanya sebenarnya ini penting banget. Jadi kayaknya di antara semua produk yang paling nggak ada penggantinya sih ini sih, si ABH Taupe ini. Karena ketika ada kesalahan, kalau di dalam alis ya, di dalam frame,
itu kalau pakai bedak padat, warnanya jadi abu-abu jelek gitu loh. Kayak atau kena concealer di dalam alisnya, kena concealer atau kena bedak yang berwarna kuning gitu ya. Itu jadi abu-abu jelek gitu, dan kalau ditimpa lagi pakai spidol lagi tuh bener nggak bagus deh. Kayak aku udah pernah coba dan nggak usah dicoba. Jadi aku biasanya timpanya pakai ini, pakai warna yang muda atau warna yang gelap sama aja sih, bisa disesuaikan aja. Kalau biasanya aku coba dulu pakai warna yang muda. Kalau misalnya ternyata kemudaan, baru aku coba timpa pakai warna yang agak gelapnya. Ini juga mudah kan warnanya, jadi bisa kayak ngebenerin gitu loh. Gitu. Nanti dia warnanya karena dia pigmented banget, jadi si brow width-nya aja nih ketimpa gitu loh sama dia. Jadi warnanya akan lebih soft. Biasanya sih aku benerinnya gitu. Kalau di bagian luar gampang, tinggal di concealer aja, terus ditutup lagi pakai bedak, baru ya udah gitu doang sih. Udah cukup jelas nggak? Oke, thank you Kak Alfi untuk jawabannya. Buat teman-teman jangan khawatir kalau yang koneksinya kurang bagus karena kita akan ada recordingnya dan nanti akan di-share juga oleh admin Amazing ke grup WhatsApp. Jadi teman-teman boleh untuk tidak left setelah ini. Dan sebelum aku tutup nih Kak, dari Kak Alfi sendiri kira-kira ada nggak pesan atau kesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang hadir di sore hari ini? Pesan-kesannya paling jangan, menurut aku untuk bikin alis yang rapi itu perlu latihan, perlu jam terbang. Jadi emang mesti sabar, terus aja latihan, jangan gampang menyerah dan jangan gampang puas juga. Nah itu aja. Semangat. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you juga Kak Alfi. See you in 24 Juni nanti untuk masterclass kita belajar lagi. Teman-teman juga semoga bisa hadir di masterclass bareng Kak Alfi di 24 Juni. Pendaftarannya masih panjang banget, jadi teman-teman masih bisa santai. Dan juga Kak Alfi, terima kasih udah mau collab bareng Amazing. Semoga kita bisa berkolaborasi di kemudian waktu. Oke, aku izin tutup Zoom-nya buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah hadir. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas kembali. Dadah.